Hai guys, selamat datang di podcast G-Talks. Gotcha, we got it for you. Okay, in this episode we're with Taskia Aulia. Hai. Dipanggil Taskia ya? Iya. Oke, Tas. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang apa, Tas? Tentang circle friend. Oke, tentang circle friends. Mungkin sebelum terlalu jauh nih kita ngebahas tentang circle friend, pengen tahu nih definisi dari menurut Taskia nih definisinya circle friends itu apa sih? Kalau menurut aku sendiri sih pribadi, circle friend itu ya kayak lingkungan pertemanan yang paling dekat sama kita, kayak Oke. sahabat, kayak gitu yang sering main aja sama kita, Iya, kayak iya. gitu. Oke, jadi kayak orang-orang yang terdekat dari kita gitu ya. Mm-mm. Nah, circle friend itu biasanya salah satu apa ya? Apa sih biasanya kayak buat wanita tuh ya, circle friend itu biasanya Geng kali ya? iya ya, Bisa kayak, sih, kayak gitu, geng gitu ya, geng-gengan gitu geng-gengan ya. ya. Kalau pada SMA tuh ngomongnya geng-gengan ya Anak kan? SMP sekarang sama anak SD juga ada Oh, gitu. udah ada geng-gengan? Bener. Aku dari Oh. SD sih geng-gengan kebetulan. Oh, kalian geng kelinci doang? Enggak itu kan. Oh, itu gang. Maaf. Oke, jadi kayak geng itu sebenarnya biasanya itu kita satu geng itu gak apa-apa, itu cuma orang lewat. Biasanya itu geng itu karena ada satu kesamaan gak sih? Iya, bisa. Satu apa ya? Ada Misalnya satu frekuensi Yes, misalnya. apa frekuensi? Oh, sekarang bahasnya frekuensi. Frekuensi. Gimana? Biasanya tuh kalau misalnya udah bergeng-gengan nih, kalau waktu dulu nih aku nih ya, misalnya ada sinetron yang lagi seru nih. Kalau enggak zaman-zamannya Cherry Bell Smash gitu Iya, masih iya, ya kan iya. waktu SD kan. Terus suka nih. Terus ya udah terus ngomong-ngomong aja ngegosip. Aku sukanya sama Morgan nih. Kok kamu suka gak sih dulu kayak gitu? Agak berbeda. Oh, oke. Ya kan suka nih sama teman-teman aku kan. Terkadang suka ngomongin terus. Iya. Kamu juga suka Jadi timbulnya itu dari satu apa Satu ya? ke kesenangan kesenangannya ke apa kita tuh? mikir dulu ya. Mungkin kalian ada Ya, yang maksudnya tahu satu apa. keinginan untuk bukan keinginan juga ya, satu apa ya bahasanya? Kesukaan yang sama. Kesukaan ya, Hmm. kesukaan. Jadi karena suka sama suatu objek ataupun ya misalnya tadi kayak boy band gitu kan ya, Iya. terus akhirnya pertemanan itu berlanjut sampai jadi pertemanan yang lain-lain juga. Maksudnya bukan pertemanan, jadi bukan cuma ngebahas tentang itu doang gitu ya. Iya, karena biasanya nih ya kalau misalnya kadang tuh kalau cewek nih, Ya. kalau udah tahu nih kita padahal cuma sukanya kayak tadi cuma girl band doang nih. Ya. Itu ibaratnya kalau udah sering ngomong terus-terusan nih kayak berasa semuanya tuh sama gitu loh. Ya apa yang dia suka tuh berdua tuh semuanya sama. Padahal Oke, itu oke. kayak baru beberapa jam ngobrol doang aja tuh udah berasa sama banget ya. Ya. Pasti tuh Karena punya background story yang apa ya sama-sama Iya. mencintai suatu hal. Iya, padahal yang suka tuh cuma satu hal doang. Iya, Tapi iya. kalau udah kesenengan ngobrol panjang lebar berjam-jam tuh biasanya tuh berasanya tuh udah sukanya tuh udah banyak banget yang sama. Kesamaannya gitu. banyak. Iya. Mungkin balik lagi itu karena wanita nggak sih? Mm-mm. Karena cewek tuh biasanya lebih sering kayak gitu. Ngobrol. Iya. Lebih apa? Dan dia kayak akan mencari, dia tuh kayak lebih grouping gitu loh. Iya. Kalau perempuan nggak kayak cowok, misalnya deh ke kampus mau ke WC, ya nggak sih? Iya. Ke WC aja butuh 2-3 orang nemenin. Bukan nemenin sih, tapi yang 2-3 orang yang nemenin itu juga dengan feel free ya, bukan Dengan kayak senang hati Iya, gitu. bukan yang kayak terbebani untuk itu deh. Bukan emang- menemani nungguin di depan pintu Iya, gitu. emang ada rasa kayak gitu gak sih, Tas? Emang kayak Iya. kita tuh kalau cewek ya, kayak merasa ada suatu mungkin bukan ketakutan sih, cuma agak sulit untuk sendiri sih. Iya. Ya nggak sih? Kadang kalau sendiri, kalau aku pribadi sih kalau misalnya sendiri tuh lebih nggak tahu mau ngapain, terus lebih diem, lebih pusing nih. Kalau mungkin karena aku ekstrovert ya, jadi kalau misalnya aku sendiri nggak ada teman ngobrol, jadi taunya Oke, pusing oke, gitu loh. oke. Karena udah tadi ekstrovert kan. Kayak gitu sih. Kayak balik lagi ke circle friend ya. Taskia sendiri punya nggak sih circle friend yang kayak misalkan dari TK ada nggak ya? Nggak ada, aku nggak ada. Tapi mungkin teman-teman di rumah ada. Ada ya. Kalau aku adanya dari SMP kebetulan. Oh oke, lama juga tuh SMP. Sekarang kita udah kuliah semester 5 for your informations. Oke. Lanjut. Penting kan? Iya, jadi tapi aku itu temennya tuh emang dari TK nih. Kebanyakan aku temenan gak sama cewek. Oh oke, menarik. Kebanyakan aku temenannya sama cowok malah. Karena aku pikir kalau teman sama cewek itu ribet, rumpi ya, kayak rumpi tadi itu loh. Iya. Iya, makanya aku bisa menilai dari pengalaman hidup aku,
ya cuma gara-gara ngomong suka sama satu hal nih, terus ngobrol berjam-jam karena satu hal tersebut, itu bisa dibilang mereka itu udah berasa kalau misalnya sama-sama suka banyak hal yang sama, padahal cuma ngobrol satu hal aja. Nah itu tuh aku resah sama hal itu sebenarnya, kayak padahal kan sebenarnya cuma suka satu hal aja, kok berasanya kita mirip banget ya gitu loh kan. Kadang berpikir seperti itu ya. Ntar kalau misalnya 2-3 hari pun bakalan bosen kalau misalnya ngomong-ngomongin itu terus, ntar ada aja sifat-sifat yang pas ketemu, ih kok dia kayak gini sih, ih kok dia kayak gitu, terus diomongin ke temen yang lain. Nah itu males banget tuh. Terus pas kita main sama temen baru diomongin lagi. Itu kalau cewek pasti suka kayak gitu kan. Iya sih, kalian ya? Enggak penonton kita enggak sih. Enggak ya. Udah nggak ada lah kayak gitu. Sekarang bukan diomongin, bikin grup sendiri. Dicetin ya. Sama aja Taskia. Enggak, tapi berarti Taskia punya circle friend yang dari SMP dan hingga saat ini ada. Dan itu pria. Oh, oke. Dan cowok-cowok gitu ya, teman. Iya, itu teman cowok-cowok atau apa, semuanya teman cowok atau cuma teman cowok? Temen cowok satu. Oh, temen cowok. Ini bukan pasangan kan? Bukan. Oh, bukan pasangan. Oke. Berarti ini benar-benar circle friend kamu, ini benar-benar 911 kamu. Iya. Kayak kalau anytime kamu hubungin dia tuh bisa. Oh, kalau anytime enggak, kalau mungkin kalau sekarang kan. Kalau misalnya dulu-dulu tuh sering. Ya. Kayak gitu, kalau misalnya main tuh kayak lebih enak gitu loh menurut aku kalau misalnya teman sama cowok. Jadi nggak ribet. Kalau misalnya sama cewek kan kadang aduh panas nih, aduh gue mau izin dulu nih, kayak gitu. Gue nggak boleh nih sama ibu gue atau gimana. Terus banyak banget gitu kan, mager-mageran. Nah kalau misalnya menurut aku pas temenan sama cowok aku berasa nyaman tuh karena giliran kita butuh main kesini yuk mendadak gitu loh, nggak pakai rencana, dia tuh ayo aja. Nah pas situ terus abis itu kurang ribet ya. Iya. Terus temen aku yang cowok ini tuh yang dari SMP itu dia asik juga orangnya, suka ngobrol. Jadi kadang kalau misalnya aku diem dia yang ngobrol, kalau misalnya dia diem aku yang ngobrol, saling melengkapi aja gitu loh. Dan sebenarnya sih kalau cowok temenan sama cowok ya, itu tuh kayak dia tuh nggak ada yang up and down gitu loh moodnya. Enggak. Iya kan? Nggak kayak malah buat ngebangun mood kita. Iya, mereka tuh kayak lebih justru akan memperlakukan kita tuh mungkin bukan spesial ya, cuman dia karena ngerasa cewek itu dia kayak akan menjaga gitu loh. Iya, keuntungannya temenan sama cowok tuh. Cuman ada satu juga sih, kebetulan Taskia aku juga sama nih, hampir mirip kayak Taskia. Kebanyakan temennya cowok-cowok ya kan. Ya kan, mungkin penampilan juga hampir kayak cowok sih. Ya kan. Terus kadang sih salah satu hal yang aku nggak suka, ini kan banyak sebenarnya, lebih banyak tentunya kita memilih untuk berteman dengan cowok karena kita ngerasa lebih banyak benefitsnya dong. Nah tapi kadang yang buat aku nggak suka itu kadang kalau kita terlalu lama kenal kita diperlakukan seolah seperti pria juga. Ya nggak sih? Iya bisa ada ya. Iya kan? Tapi aku rata-rata nih enggak malah. Oh enggak. Tapi ada beberapa temen tapi cuma kayak temen biasa aja gitu loh. Cuma kayak bukan circle friend. Bukan sahabat aku, bukan kayak gitu. Tapi kalau misalnya sahabat aku ya bener-bener yang kayak malah akunya di-treat jadi princess, akunya nggak mau. Oke, gitu paham. Karena kita merasa ya saya berteman sama kamu karena saya mau yang lepas gitu ya. Nggak perlu ada yang kayak dikhususkan di pertemanan ini. Paham. Tapi kalau di posisi saya sih itu tadi, posisikan seperti cowok, jadi kayak bahkan tuh kadang kayak jadi teman curhatnya dia buat tentang cerita wanita gitu. Itu nggak sih? Taskia gitu juga nggak sih? Itu paling seru sih, makanya kan kalau misalnya cerita tentang cowok ke cowok, cerita tentang cewek baru ke cewek gitu kan. Kalau misalnya temen cowok pun juga punya pacar gitu kan, ntar dia juga nanya kado gue cewek tuh apa sih ke aku. Ntar aku juga kalau misalnya nanya kado gue cowok ke dia kayak gitu. Ntar dia nih kalau asiknya tuh kalau dia punya pacar nih, dia nggak mau nanya sama aku karena kalau misalnya aku udah nggak suka dia nggak bakalan deketin itu. Jadi, sampai segitunya. Iya, jadi kalau misalnya dia punya pacar nih sampai jadian nih, pasti dia nggak ngasih tahu aku. Dan dia juga nggak mau ngasih tahu aku, dia pasti bakal ngasih tahu aku ke ceweknya, dan ceweknya pasti cemburu. Jadi dia malah nggak mau ngomong kalau misalnya gue punya pacar loh gitu. Takutnya aku ngapa-ngapain si cewek itu gitu loh. Jadi benar-benar circle friend ini jatuhnya kayak saudara nggak sih? Iya. Kayak saudara gitu, benar-benar kakak gitu ya. Jatuhnya kan karena cowok ya dia lebih melindungi gitu. Jatuhnya kayak jadi kakak gitu. Nah kalau keluarga Taskia sendiri, kan itu circle friends-nya Taskia nih.
Berarti keluarga Taskia apakah mengenal juga dengan kenal? Udah kan udah sering-sering main. Terus ntar kalau misalnya enaknya tuh kalau misalnya ke rumah mau bawain apa gitu. Iya, terus jadi benar-benar kayak saudara iya, gitu ya. jadi tuh kalau cowok tuh bener-bener kan nggak suka basa-basi gitu kan. Kalau misalnya cewek kan kalau ulang tahun selamat ulang tahun terus dibikin SG gitu kan, cewek gitu. Kalau dia nggak, kemarin waktu aku ulang tahun dia kayak mau apa mau kemana nggak usah kode, enak banget gitu. Cuman ya udah yuk gitu. Emang tipikal cowok banget sih. Iya, emang kalau enaknya temenan sama cowok tuh dia satu, dia nggak banyak basa-basi. Betul. Yang kedua, kita merasa terlindungi. Karena emang udah dari sananya cowok itu yang melindungi perempuan. Benar. Ya kan udah diciptakan seperti itu, sifatnya dari kecil juga pasti di keluarganya sudah dibentuk seperti itu gitu kan. Iya sih, kadang aku juga ngerasa nih ya, misalkan kayak pernah sebelum ini saya berteman dengan teman-teman pria gitu ya, teman-teman cowok, banyak teman cowoknya. Terus habis itu ketika suatu saat, suatu momen yang membuat, karena kesibukan, membuat saya nggak bisa hangout sama teman-teman cowok saya, akhirnya saya lebih banyak menghabiskan waktu masa dengan teman-teman cewek. Dan akhirnya haruslah ada satu orang yang seperti penjaga nggak sih? Iya. Dan itu pasti kita nggak sih? Kalau di pertemanan wanita, karena ya itu tadi perempuan-perempuan ini lebih ke kayak membutuhkan, emang perempuan itu membutuhkan teman yang apa ya, bisa menjaga gitu kan sih, yang membuat dia merasa secure, merasa aman, iya kan. Nah, tadi membahas masalah teman cowok gitu kan ya, teman cowok yang membuat Taskia nyaman gitu, makanya itu menjadi circle friends dari Taskia. Nah, tapi di pertemanan circle friends ini ada nggak sih menurut Taskia yang toxic gitu? Ada yang toxic. Ada. Salah satunya yang dari, makanya aku jarang berteman sama wanita, maksudnya temenan sih ada gitu loh, buat jalan bareng, buat chat-chat ada, tapi nggak banyak gitu ya, karena itu kebanyakan yang toksik itu tadi. Oke, jadi Taskia sebenarnya sudah pernah mencoba dan merasakan bahwa itu kok toksik ya, dan akhirnya memilih enggak lah, gue sama ini aja, gue seadanya aja gitu loh. Bisa dibilang kayak kalau misalnya butuh ya udah iya gitu loh. Udah sebatas kayak gitu boleh aja. Ada contoh nggak sih, kayak contoh apa sih yang toxic menurut Taskia di circle friends tuh kayak apa ya? Jadi misalnya kalau misalnya kita berteman sama orang terus di situ tuh kita nyaman nih, awalnya nyaman, tapi lama-lama kita ngerasa kalau misalnya di saat gue sama dia main sama dia, kita tuh nggak ngerasa jadi diri kita sendiri. Wow, deep. Gimana tuh? Nggak jadi diri kita sendiri. Jadi kayak misalnya dia, contoh umumnya nih ya, dia kayak orang kaya lah. Terus habis itu kita pengen banget, kita yang sadar kalau misalnya diri kita pas-pasan, kita pengen banget nih disebut orang kaya juga. Jadi kita berusaha buat bukan menyeimbangkan sih, kayak masuk ke dunia mereka, nge-push diri kita buat main sama mereka, terus kemana-mana ikut sama mereka, terus mereka makan apa kita ikutan, padahal di situ kita juga nggak pernah makan itu gitu loh, kayak bukan kita banget sebenarnya gitu kan. Apalagi yang paling parah, kita harus mengorbankan sesuatu, mungkin kita harus mengorbankan materi kita sendiri, kayak uang, kita harus mengeluarkan uang lebih. Cuma kita udah punya limit masing-masing ya, tapi ya karena nggak sama limitnya, terus kita harus nge-push our limit, dan itu jadi nggak, itu maksud Taskia. Iya, cuma gara-gara mungkin di geng itu tuh, gengnya kan ada yang paling yang terkenal gitu nggak sih kalau di sekolahan. Iya, karena kita tuh pengen dibilang terkenal lah, pengen dibilang famous lah gitu kan. Oke. Iya, padahal kita sebenarnya di kita tuh bukan diri kita banget ada di situ gitu. Itu parah banget sih. Kayak harusnya nggak usah gitu loh. Mendingan lu berteman, nggak apa kali ya buat teman-teman ya, mendingan lu atau gua gitu, mendingan kita itu berteman kalau misalnya ya sama-sama bermanfaat aja. Kita harus ada di satu tempat di mana kalau misalnya diri kita itu merasa berguna dan kita bernilai di situ. Iya, sebenarnya bukan masalah kesenjangan sosial itu tadi ya, tapi ketika kita sudah mencoba untuk menjadi orang lain dan teman kita juga tidak menerima kita seperti apa yang seharusnya kita ini, itulah di situ toksik ya. Iya, itu udah toksik banget. Jadi sebenarnya teman-teman jangan langsung menganggap bahwa berarti misalkan saya orang kaya deh, karena kan semua orang kaya, misalkan saya orang kaya terus saya nggak mau berteman sama yang miskin. Bukan kayak gitu, tapi dimana kamu tetap menjadi diri kamu, itu kan ya. Bisa aja contohnya lagi kayak sekarang tuh
segmentasi orang-orang, bukan segmentasi, maksudnya kayak stereotip orang-orang kalau misalnya cewek itu suka banget ngegosip, padahal sebenarnya enggak semua cewek suka ngegosip gitu loh. Ada juga cewek yang benar-benar cuma mau denger apa yang mau dia denger, butuhnya kayak maaf ibu hostnya sepertinya ya ya kan, kayak suka gitu nggak sih, kayak aduh bahas apaan sih, nggak penting banget sih masalah orang dibahas-bahas gitu loh ya kan. Nah kalau misalnya pas lagi berteman terus berteman sama orang yang suka banget ngegosip, di saat diri kita lagi sebenarnya nggak kayak gitu, tapi kita harus memaksakan diri kita gitu loh, kayak gue dengerin deh, padahal kita tuh nggak kayak gitu. Nah itu udah termasuk toksik. Jadi bukan kayak kesenjangan sosial aja. Iya. Pokoknya toksik itu memaksakan diri kita yang sebenarnya kemampuan kita tuh nggak di situ. Tapi kita tuh kayak ayo dong, lo pasti bisa, tanpa sebenarnya kita nggak tahu goals kita tuh apa berteman sama mereka. Goals ya, penting. Jadi sebenarnya penting buat kita juga punya goals yang apa ya, kita tuh saling harus membawa manfaat nggak sih buat pertemanan itu. Jangan sampai misalnya kita terus yang mendapat manfaat itu juga nggak bagus, ataupun teman kita terus yang mendapat manfaat dan kita yang buntung itu juga nggak bagus. Kita harus give and give sih. Iya betul. Memberi. Tadi ada good point juga dari Taskia ngomong kalau cewek itu kebanyakan di stereotyping, stereotipkan. Terima kasih, di stereotipkan sebagai orang yang suka gosip, ya kan. Sebenarnya itu juga sih yang buatku nggak terlalu suka buat berteman dengan cewek biasanya, karena emang cewek tuh mungkin memang fitrah juga sih ya, kebanyakan ngomong. Ini ada satu penelitian pernah aku baca jadi cewek itu emang dalam sehari bisa berkata-kata sebanyak 20.000 kata. 20.000 kata tanpa kita sadari ya. Sedangkan cowok itu hanya 4.000 kata. Jadi bisa dibayangkan itu tuh mungkin ada teman-teman yang boleh mengambil informasi itu. Itu bisa dibayangkan gimana sebenarnya perbedaan wanita dan pria ya. Seberapa bawelnya kita sebetulnya. Iya, dan mungkin kayak wanita-wanita yang seperti saya yang lebih banyak kromosom X. Mungkin lebih suka buat dengan teman-teman pria, karena teman-teman pria ini lebih banyak dia lebih ngomong ke hal-hal yang memang dia intuit gitu loh. Nggak kayak cewek mah walaupun dia nggak intuit dia bisa omongkan. Ya kan, hal masih gosip itu masih diomongkan. But that's not our point. Our point is kayak ya sebenarnya itu buat kita itu nggak toksik selama kalian nyaman ada di situ. Ya, kalau misalnya kalian nyaman ngegosip ya hayu. Gitu. Kalau kalian misalnya berteman, balik lagi ke contoh yang pertama, mereka kaya dan kayak gue bisa deh, ya udah gitu. Kalau misalnya selagi kalian nyaman itu bukan toksik. Iya betul. Jadi poinnya kita bukan ngejudge bahwa yang tadi ya itu cuman seperti apa ya menambah pembahasan aja, ya kan. Terus habis itu menambah contoh buat teman-teman. Jadi kayak gimana sih circle friend itu sebenarnya bisa membawa kita sebenarnya ke hal yang lebih baik gitu. Nah coba Taskia, yang good experience dari circle friends itu apa sih menurut Taskia? Kayak mungkin Taskia bisa ngasih apa contoh gitu. Kalau misalnya kita merasa di situ kita berguna untuk orang lain. Jadi sedih nih sebenarnya aku nih kalau bahas. Jadi aku punya teman baru. Jadi aku punya teman baru. Teman barunya itu tuh selalu menspesialkan aku. Jadi kadang kan kita juga pasti suka overthinking ya. Kayak misalnya gue sebenarnya berguna nggak sih di sini? Gue sebenarnya berguna. Gue tujuan hidup gue di dunia ini apa sih? Suka kayak gitu pasti kan. Tapi temen aku yang baru ini tuh selalu dia apa yang dia keluarkan itu memberikan vibe positif gitu loh buat aku gitu loh. Seakan-akan aku merasa kayak ternyata gue tidak se-useless itu loh. Ternyata apa yang gue omongin tuh bisa jadi manfaat untuk dia loh. Ternyata apa yang gue omongin dan apa yang gue lakuin, ternyata dia tuh kayak gue beruntung banget bisa temenan sama lo. Gue banyak banget loh yang bisa gue ambil dari lo kayak gitu loh. Dan ketika aku punya masalah dan aku cerita sama dia, aku juga ngerasa kayak gue nggak pernah dapet temen kayak gini nih, nggak pernah dapet yang kayak di saat itu gue bisa dapat manfaat dari dia dan gue juga ternyata bermanfaat buat dia kayak gitu. Itu menurut aku ya circle friend yang terbagus selama hidup aku saat aku menerima teman kayak gitu. Dapat teman itu ya? Iya, aku merasa bermanfaat buat dia dan dia merasa bermanfaat juga atas kehadiran aku kayak gitu. Oke. Wow, kok saya merinding ya dengarnya. Iya, tapi ketika kita punya teman yang benar-benar bisa menjadi apa ya, benar-benar teman di saat senang dan susah, itu tuh rasanya memang kayaknya inilah yang
the one gitu. Iya nggak sih? Iya. Tapi kalau misalkan circle friend itu menurut Taskia itu biasanya dikit atau banyak nggak sih? Kalau aku sendiri, temen aku emang suka berteman sama siapa aja. Kayak teman banyak. Temen banyak, terus gampang temenan sama orang baru. Karena extrovert ya Iya, kan? tapi untuk bener-bener masuk ke circle friend aku itu sedikit. Oke. Bisa satu hari baru temenan sama gue nih, cuma kayak baru temenan sama aku nih kayak seneng banget gitu, kayak ih kamu seru banget sih gini, besoknya belum tentu Ya. kayak gitu. Karena aku tuh gampang yang kayak di saat aku pertama kali ketemu sama orang, aku ngeluarin diri aku yang sebenarnya, jadi aku bisa tahu dia itu nerima gue apa enggak. Oh, oke. Karena aku juga orang yang apa adanya saat bertemu sama orang pertama kali, maka dari itu aku tahu dia apa adanya apa enggak saat pertama kali ketemu sama aku. Jadi di saat kedua kali ketemu sama aku udah bisa kayak kemarin dia nggak asik, dia terlalu pura-pura, dia terlalu yang tadi, dia terlalu toksik, dia terlalu mau masuk ke dalam lingkaran pertemanan ini gitu. Dia terlalu mau dianggap, tapi dianggapnya maksa. Ya di situ kalau misalnya udah dapet tanda-tanda kayak gitu, diterusinnya juga nggak enak lah. Mana ada yang enak kalau misalnya dipaksain gitu loh. Betul. Iya. Oke. Berarti kalau Taskia sendiri punya circle friend berapa, Tas? Berapa ya? Banyak ya? Banyak sih. Banyak ya? Banyak. Pernah nggak sih kamu merge gitu? Pernah. Gimana tuh? How Itu it seru banget. works atau enggak? It works. Oke. Ada aku punya teman baru, terus aku punya teman baru lagi, aku satuin. Jadi Dan mereka temenan juga. Mereka temenan juga. Iya, akhirnya? dan mereka temenan juga, dan mereka kayak gue Ini anak komunikasi banget iya, ya. makasih banget Sukses banget. sukses. Oke, maaf. Host kami kurang minum. Kayak makasih banget ya udah kenalin gue sama temen lo, sumpah. Terus besoknya mereka main lagi kayak gitu. Seru gak sih? Seru banget ya sih kayak gitu. Seru, makanya itu kuncinya adalah jadi diri sendiri di saat berteman sama orang lain. Wah, udah dikasih kata kunci, berarti udah mau habis. Soalnya dikasih kata kunci. Apa tadi? Coba diulang, Taskia. Jadi diri sendiri saat kita mau berteman dengan orang lain. Okay, that's all from this episode and bye.